Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah modus penipuan yang mungkin saja bisa menimpa Anda kalau Anda tidak hati-hati. Khususnya Anda yang punya rekening misalnya nih ya, tapi tidak terbatas sama bank ini, tapi kebanyakan dari nasabah bank-bank ini gitu ya. Misalnya BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Sekali lagi, tapi bukan hanya dari bank-bank ini saja. Mungkin yang bank-bank lain juga ditarget, tapi yang saya suka dengar dari bank-bank ini. Sebenarnya modus ini adalah modus lama sebenarnya. Benar, ini modus lama. Ya, tetapi ya mungkin kan nggak semua orang tahu gitu ya. Walaupun mungkin sudah pernah menjadi bahan diskusi di beberapa media sosial, tapi kan ada saja orang yang tidak tahu atau tidak mendapatkan update mengenai modus ini gitu ya. Tapi sekali lagi modus ini adalah modus lama sih sebenarnya. Oke deh, saya mulai saja dengan satu kejadian yang pernah menimpa salah seorang, ya masih family saya gitu ya. Atau ketika dia, karena dia berdagang online, ada orang beli barangnya itu ya paling sekitar 140.000 barangnya itu ya. Dia transfer menggunakan sepertinya ditransfer ke rekening BCA-nya, tapi dari bank lain. Oke. Kemudian orang yang beli itu memberikan screen capture bukti transfernya yang secara elektronik itu, saya lupa gitu, kalau nggak salah dia cerita dari BNI gitu. Di situ jelas dari screen capture-nya disebut dia sudah transfer ke rekening saudara saya itu sejumlah 140.000 dari rekeningnya di Bank BNI. Nah, karena orang ini mau cepat, saudara saya langsung kirim itu barang. Setelah dia kirim, baru dia cek mutasi di BCA-nya. Ternyata uangnya belum masuk. Wah, mulai panik dia. Kemudian dia tanya secara sopan kepada bapak itu, "Pak, terima kasih sudah berbelanja di tempat kami, tetapi saya cek Pak di mutasi rekening saya, uang Bapak nggak masuk," gitu. Nah, saudara saya kemudian print mutasi di hari itu. "Ini Pak, mutasinya nih saya kasih lihat." Nah, bapak itu juga sekali lagi mengirimkan bukti transfer yang dia sudah lakukan dari Bank BNI. Wah, teman saya bingung juga gitu ya. Saudara saya ini bingung juga. Tapi saudara saya bilang, "Oke dah Pak, kita tunggu. Mungkin ada masalah di server banknya ini atau di transaksi antar bank. Ya, coba nanti kita lihat." Ternyata 2 jam setelah itu, nah ini memang kasus ini unik gitu ya. Biasanya kalau transfer antar bank pun langsung masuk harusnya. Masuk gitu. Masuk. Akhirnya saudara saya itu menghubungi bapak itu lagi. "Pak, mohon maaf, ternyata uangnya masuk tadi sepertinya sempat terlambat. Entah ada masalah di sistem antar mereka kali ya." Nah, bapak itu senyum aja. "Oh ya, kan saya udah bilang, saya sudah transfer." Ya udah, solve. Kemudian di saudara saya yang sama ini kemudian mendapatkan order yang cukup lumayan, 1 juta lebih gitu ya. Nah, orang ini order, dia kirim lagi bukti transfer yang elektronik itu, screenshotnya dikirim ke saudara saya. "Ini, tolong segera dikirim hari ini juga." Sepertinya orang ini mendesak. Oke, nah seperti biasa, karena pernah ada pengalaman yang sebelumnya, lagi pula ini juga cukup besar, 1 juta lebih. Kalau sebelumnya kan 140.000, kalaupun
orang itu bohong ya paling rugi 140.000. Tapi kali ini 1 juta lebih. Dia cek di mutasinya belum masuk. Kemudian pemesannya ini seorang ibu kali ini. Dia bilang ke ibu ini, "Bu, mohon maaf Bu, saya cek di mutasi rekening saya belum masuk." Ibu itu kayak setengah marah gitu. Dia kirim lagi bukti transfer. "Ini Anda nggak percaya sama saya? Ini saya kirim ke BCA Anda," misalnya gitu ya. "Betul sih Bu, tapi kasih saya waktu ya. Saya tunggu." Dulu juga pernah ada terlambat 1-2 jam, tapi sih akhirnya masuk. Tuh kan, ya mungkin masalah sistemnya. Udahlah cepat kirim sekarang. Kalau nggak salah waktu itu permintaannya barangnya instan, pengiriman instan menggunakan Gojek gitu. Ya, instan dan barang itu lagi ditunggu penting gitu. Nah, saudara saya ini dalam keadaan serba salah. Di satu sisi dia pernah mengalami uang masuknya terlambat 1-2 jam. Di satu sisi ini lumayan nih uangnya 1 juta lebih. Kemudian saudara saya bilang gini, "Bu, kasih saya waktu 1-2 jam. Ya. Tapi ini nanti kesorean ini barangnya datang. Saya perlu sebelum jam berapa misalnya? Sebelum jam 3 gitu ya." Waktu itu ordernya jam 12. "Ya Bu, kasih saya waktu ya." Wah, pokoknya dia diteror terus. Pokoknya harus segera kirim. Nah, akhirnya saudara saya ini mengirimkan bukti ininya, tadi transfernya ke BCA, minta tolong dicek apakah ada masalah di BCA. Kemudian dia mendapatkan konfirmasi, tidak ada uang yang masuk dari situ. Dan sistem kami kira-kira kali ini lagi fine-fine aja gitu ya. Banyak kok. Kalau nggak percaya, Bapak transfer aja dari bank lain ke rekening Bapak. Kalau Bapak punya rekening dari bank lain, apalagi dari bank BNI seperti ibu itu, Bapak coba aja transfer ke rekening BCA Bapak. Pasti dalam hitungan menit gitu ya, masuk. Dia coba, benar masuk. Berarti kan tidak ada masalah kan? Kemudian si ibu itu terus-menerus meneror saudara saya. Cepetan Pak, ini ditunggu. Akhirnya saudara saya, dia mengambil inisiatif, ya kalau saya bilang inisiatifnya bagus juga ya. Gini dah Bu, kasih saya 1-2 jam, mohon maaf. Kalau ibu terus mendesak saya dan ibu tidak suka, kalau nanti uangnya masuk, saya refund, saya kembalikan. Ordernya dibatalkan, saya tidak masalah. Tapi kalau ibu mau tunggu, kasih saya 1-2 jam sampai uangnya itu masuk, baru saya kirim. Mohon maaf Bu. Wah, saudara saya itu dimaki-maki terus. Ya tapi ya, saudara saya tetap dengan sopan bilang, "Iya Bu, kasih saya waktu deh ya. Kalau sampai uang ibu benar masuk dan ibu akhirnya mau membatalkan pun, saya akan transfer balik." Wah, pokoknya ibu itu setiap 5 menit telepon terus gitu ya. Akhirnya sampai sore hari pun uangnya itu nggak masuk. Kemudian ibu itu sejak sore hari itu tidak lagi menelpon. Kesimpulannya, uang itu tidak ditransfer. Tapi hebatnya, si ibu itu bisa mengirimkan screenshot bukti transfer elektronik yang seakan-akan dia mentransfer. Cukup canggih kan? Ya sebenarnya nggak canggih-canggih amat sih ya. Bukti transfer elektronik itu ya tinggal diedit lah pakai software apa gitu ya. Agak rapi sedikit, Anda bisa rubah-rubah gitu. Oke? Nah, tapi yang lebih canggih lagi adalah modus yang kira-kira serupa dengan menggunakan struk ATM palsu. Nah, apa ini struk ATM palsu? Jadi begini, ceritanya ada seseorang jual barangnya cuma 320.000. Kemudian ada orang beli gitu ya. Ini berbicara mengenai belanja online juga gitu ya.
Dia ditransfer, saya lupa ceritanya. Ya, dia ditransfer dengan menggunakan ATM yang terhubung dengan link aja. Ya, di situ dia menerima apa ya? Seperti komplain gitu ya. Komplain bukan komplain sih, istilahnya apa ya yang tepatnya ya. Jadi orang ini mengirimkan bukti transfer dengan memfoto struk ATM dari ATM, bukan link aja, ATM link lah gitu ya. Yang menunjukkan yang ditransfernya itu bukan 320.000, tetapi 3,2 juta. Iya, 3,2 juta. Nah, dia bilang, nih saya kirim ya bukti transfer yang saya foto dari struk ATM saya. Ini saya kelebihan transfernya karena kecepatan gitu lah ya. Jadi yang saya transfer bukan 320.000, tetapi 3,2 juta. Kira-kira begitu kata si orang ini ya. Jadi orang ini menggunakan ATM link ya. Dia menggunakan, sepertinya kalau kita lihat dari struknya, kita lihat di sini ya. Struknya di sini seakan-akan orang ini mentransfer dari rekening bank Permatanya ya. Dari rekening bank Permatanya. Nah, di sini sebentar nih saya lihat ya. Nah, di sini si pembelinya seorang ibu namanya Siti Nurhalisah ya. Dia transfer ke orang yang namanya Marcelinus Rio, pemilik rekening Bank BCA ya, dengan nomor rekening sekian gitu ya. Nah, di situ Anda lihat tuh ya, yang ditransfer 3,2 juta, biayanya 6.500. Nah, ibu ini ya bilang, tuh saya kelebihan, tolong kembalikan sisanya. Ya 2 juta sekian lah, 29 atau berapa. Nah, untung si orang ini ya sama, dia melakukan cek dulu mutasinya. Setelah dia lakukan cek mutasinya, ternyata tidak ada uang 3,2 juta yang masuk ke rekening BCA-nya. Nah, orang ini bilang dong ke ibu itu, Bu, mohon maaf Bu, belum ada yang masuk 3,2 juta. Pokoknya ibunya itu ngotot terus ya, ngotot terus. Nah, akhirnya ya karena ini lumayan kan 3,2 juta. Dia bilang tunggu dulu, kalau nanti begitu uangnya itu betul masuk ya, saya kembalikan. Nah, padahal dengan dia bayar seakan-akan dia bayar 320.000 tapi kelebihan jadi 3,2 juta, dia kan mengharapkan barang yang dia pesan dikirim sekaligus dikembalikan kelebihannya kan. Padahal dia sama sekali tidak mentransfer karena setelah ditunggu beberapa lama uangnya tidak masuk-masuk. Nah, akhirnya ibu ini menghilang lah. Tidak lagi menghubungi si penjual ini. Jadi, ibu ini dengan secara apa ya, pintarnya lah gitu ya. Ini kan struk ATM kan, kalau yang tadi struk elektronik, bukti transfer elektronik, ya Anda pakai aplikasi yang Anda bisa download dari Google Play Store gitu untuk edit grafik gitu ya, edit gambar, foto, itu gampang. Tapi ini membuat struk ATM palsu, ya butuh effort lah ya. Ya mungkin dia punya printernya, thermal printer yang dia hubungkan dengan program yang didesain dengan logo link dan segala macam itu, dia cetak seakan-akan itu adalah struk ATM link yang asli. Nah, di sini masing beruntung karena enggak sempat kirim barangnya yang 320.000 dan tidak merefund yang diklaim kelebihan transfer kan. Kasus keempat. Nah, kasus keempat ini yang paling canggih. Sebenarnya nggak canggih-canggih juga sih, saya tahu lah kira-kira kerjanya gimana. Jadi ini ada orang, nah ini, waduh, ini ya bisa dibilang canggih deh.
Seorang pedagang handphone mendapati seorang pelanggan baru. Belanja handphone, ya handphonenya sih yang pertama kali beli ya yang 2 juta. Kan ada tuh handphone murah. Besoknya lagi belanja lagi. Dia belanja sampai 5 kali. Sehingga si pemilik toko ini menganggap orang ini seperti pelanggan yang setia. Bayangkan 5 kali berturut-turut setiap hari beli handphone. Ketika dia tanya, "Bapak beli handphone kok setiap hari buat apa?" "Wah, buat kasih hadiah," katanya. Di hari yang ke-6, orang ini datang lagi. Saya mau beli yang handphone yang kemarin saya beli itu 10 dong sekarang nih." "Oh, boleh Pak, ada nih stoknya." Ya udah. Kalau nggak salah harganya satunya kira-kira 3 juta. 10 kan 30 juta dong. Iya kan? Ya udah bungkusin deh. Nah, karena si pemilik toko sudah 5 kali berturut-turut kedatangan customer yang sama dan bayar kontan terus gitu ya. Tidak ada curiga dong ya. Dia kumpulkan 10 handphone yang dipesan itu, dibungkus. Ketika diserahkan, si bapak ini yang selama ini bayar kontan, "Waduh, saya belum tarik uang nih," dia bilang. "Belum tarik uang dari ATM tadi. Lagi pula ini 30 juta ya. Waduh, kalau saya tarik ini mesti berkali-kali nih. Kalau gitu gini deh. Kamu ikut saya, ya. Kita ke ATM, tuh situ ada ATM, ya. Mana handphonenya? Yuk saya pegang, yuk. Yuk yang pegang dah handphonenya dah. Yuk kita sama-sama ke ATM," katanya. Nah, si bosnya ini yang pemilik toko karena merasa percaya sama bapak ini, dia suruh karyawannya, "Ya udah, kamu antar bapak ini ke ATM itu, nanti bapak itu transfer ke rekening kita." Nah, tapi sebelumnya, nah ini dia, satu kali sebelumnya yang ini, bapak itu pernah transfer, pernah minta nomor rekening si pemilik toko itu. Nah, dia pernah sekali dia transfer melalui ATM, dia balik lagi untuk beli satu handphone yang 3 juta. Jadi satu hari sebelum itu dia pernah melakukan transfer. Kemudian, jadi yang terakhir ini beli handphone 10, dia cuman bertanya aja lah kira-kira, "Nomor rekeningnya masih ini kan?" "Oh iya, di situ aja Pak," tanya. "Oke." Maka karyawan dari pemilik handphone itu, karyawan dari toko pemilik handphone itu bersama bapak itu ke ATM. Tujuannya untuk melakukan transfer ke rekening si bos. Oke. Maka si bapak itu bersama karyawan toko handphone itu yang sudah menenteng 10 handphone yang sudah dibungkus rapi, sama-sama ke ATM. Ya. Kemudian di depan mesin ATM, si karyawan toko handphone itu disuruh tunggu sebentar di sampingnya. Bapak itu seakan-akan taktik-taktik ngetik itu ya, seakan mentransfer. Nggak lama, sepertinya keluar itu struk ATM. Nah, akhirnya dikasih tuh struk ATM-nya ke karyawan si bos handphone ini dengan nilai 30 juta dan nomor rekening seperti yang kemarin itu. Karyawan dari si bos pemilik handphone ini lihat benar gitu. Iya, 30 juta, nomor rekeningnya sama. Nama pemilik rekeningnya dia juga gitu. Ya dikasih tuh handphone yang 10. Ya dada ya, thank you ya. Ya udah, si bapak itu pergi. Kemudian si karyawan ini balik ke toko handphone itu, kasih struknya ke si bos. Si bosnya itu ngelihat, "Oh ya, 30 juta ya tadi ya." Ya udah. Tadi di ATM situ ya. Oke. Sampai sore hari, sampai besok hari, uang 30 jutanya tidak kunjung masuk. Artinya apa? Artinya itu sudah direncanakan. Struk palsunya sudah dicetak ya, sebelum dia datang ke toko handphone itu. Jadi ketika dia ketik itu bohong itu. Mungkin ada keluar struk, dia mungkin untuk apa gitu ya. Tapi yang dikasih ke karyawan si bos handphone ini yang palsu. Jadi dia sebenarnya tidak mentransfer 30 juta. Yang dikasih itu struk palsu. Nah, karena
si karyawan ini sudah diperintahkan nanti kalau sudah transfer ada struknya, lihat, kasih ya. Ya dikasih tuh handphone. Akhirnya ya hilang 30 juta. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lover dan hater, inilah modus yang saya bilang sebenarnya ini modus lama. Tapi tetap saja terjadi lagi, sehingga tetap saja ada yang jadi korban. Oleh karena itu, mulai sekarang, jika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ada transaksi yang mana di transaksi itu orang itu harus mentransfer sejumlah uang ke Anda, baik dia transfer di ATM atau dia transfer dari mobile banking, baik dia sudah mengirimkan struk elektroniknya atau foto dari struk ATM, atau bahkan memperlihatkan deh struk ATM itu di depan mata Anda, jangan langsung percaya bahwa uangnya itu sudah masuk. Anda harus sekali lagi cek mutasi rekening Anda. Kalau masih belum masuk juga, jangan sungkan-sungkan untuk nolak, misalnya mengirim barangnya atau memberikan barangnya. Minta waktu saja 1-2 jam. Kalau sampai nggak masuk juga, ya Anda bisa, kalau orang itu ada di toko Anda bisa sama orang itu sama-sama ke kantor cabang dari rekening bank di mana Anda buka rekening itu, untuk memastikan benar nggak nih ada transfernya. Biasanya kalau Anda tang-tang seperti itu, orang itu akan menghilang. Oke? Jadi ya itu saja yang saya maksud dengan modus struk ATM palsu atau bahkan struk transferan elektronik gitu ya, yang palsu, yang bisa saja mencuri saldo Anda. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.